Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ingrid Nila Mangrini dari Universitas Nasional dengan mata kuliah Metode Penelitian Kualitatif Public Relation Ruang 03. Pada saat ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian dari kelompok kami dengan judul Pola Komunikasi Organisasi PT Pedagang Unggul Indonesia. Kelompoknya terdiri dari Indah Herliani Sudirman, Ingrid Nila Mangrini, Jihan Azari Hutami, dan Marvaluna Afista. Dimulai dari latar belakang, dalam suatu organisasi memiliki pola komunikasi untuk menjalin dan meningkatkan solidaritas maupun komunikasi antar sesama karyawan atau kepada pimpinan organisasi itu sendiri. Proses tersebut dapat dilakukan melalui komunikasi verbal ataupun nonverbal. Penerapan pola komunikasi yang baik akan memberikan hasil yang diinginkan pada pola komunikasi terhadap suatu organisasi resmi, biasanya menggunakan pola roda, yaitu berfokus kepada seorang pemimpin yang berhubungan langsung dengan anggota kelompok organisasi, seorang pemimpin sebagai komunikator, penyampaian pesan, dan anggota kelompoknya sebagai komunikan yang melakukan umpan balik. Lalu selanjutnya rumusan masalahnya yaitu bagaimana komunikasi organisasi yang berlangsung di PT Pedagang Unggul Indonesia. Masalah yang keduanya adalah apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan pola komunikasi organisasi di PT Pedagang Unggul Indonesia. Tujuan dari penelitiannya yaitu untuk mengetahui pola komunikasi organisasi yang berlangsung di PT Pedagang Unggul Indonesia dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pola komunikasi organisasi di PT Pedagang Unggul Indonesia. Manfaatnya, secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu wacana untuk menambah dan meningkatkan pengetahuan dalam segi keilmuan, khususnya komunikasi dan kepemimpinan organisasi. Lalu secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kasanan penelitian untuk menambah ilmu pengetahuan, khususnya komunikasi organisasi. Tinjauan pustakanya ada dari Mariana Farizawati 2017 dengan skripsi Pola Komunikasi Organisasi pada komunitas OI penggemar Iwan Fals. Lalu yang kedua dari penelitian yang dilakukan oleh Lucy Pujasari Supratman tahun 2018 dengan judul skripsi Pola Komunikasi Organisasi Kepemimpinan Strategi di PT Telkomsel. Selanjutnya yang ketiga dilakukan oleh Eko Novianto 2018 dengan judul skripsi Pola Komunikasi Organisasi di PT Sri Rezeki Isman Tbk. Yang keempat, penelitian dilakukan oleh Aditya Trisaputra 2016 dengan judul skripsi Pola Komunikasi Supporter Sepak Bola. Landasan teorinya ada pengertian pola dan definisi komunikasi. Lalu landasan konsepnya ada komunikasi organisasi dan pengertian perusahaan. Komunikasi adalah suatu aktivitas dasar manusia. Dengan adanya komunikasi baik, maka kehidupan sosial suatu masyarakat bisa berjalan dengan baik. Lalu pengertian perusahaan yaitu adalah inti dari selain mencari keuntungan semata dan selain sebagai suatu lembaga, perusahaan tidak lain juga dikategorikan sebagai suatu perkumpulan yang terstruktur rapi. Landasan konsep pada penelitian ini selanjutnya ada pengertian dari karyawan dan definisi kerjasama. Pengertian karyawan adalah manajemen sumber daya manusia menjadi salah satu bidang dari manajemen umum yang meliputi segi-segi perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian untuk mencapai tujuan baik secara individu maupun organisasi. Kerjasamanya, definisi dari kerjasama adalah sekelompok orang-orang yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang sama.
Pola komunikasinya yaitu menjalankan komunikasi bisnis internal ke atas, di mana PD Pedagang Unggul Indonesia memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu pendekatan dari bawah ke atas sehingga aliran informasi terjadi dari level bawah ke level atas, lalu bersifat partisipatif. Yang ketiga, bertujuan untuk menyediakan feedback, saran, permintaan, atau penyampaian masalah di divisi kepada atasan. PT Pedagang Unggul Indonesia menjalankan pola komunikasi bisnis internal ke atas karena komunikasi ini dirasa cocok atau sejalan dengan bidang perusahaannya. Perusahaan bisa bergerak karena pendapat atau ide-ide dari karyawan sehingga dapat dikembangkan. Selain itu, pada setiap hari Selasa juga PT Pedagang Unggul Indonesia memiliki jadwal rutin untuk menjalankan work in progress, di mana setiap karyawan akan menyampaikan laporan apa saja yang sudah dan sedang mereka lakukan. Lalu hasil penelitian pada kerjasamanya, karena PT Pedagang Unggul Indonesia ini lebih dominan menjalankan komunikasi dengan non-formal, maka interaksi antar karyawan dapat terjalin dengan baik. Faktor penghambatnya yaitu ada pada diri masing-masing individunya. Pada setiap organisasi pasti terdapat sifat individu yang berbeda-beda, misalnya ada yang berani menyampaikan pendapat dan ada yang tidak berani. Lalu bagaimana mereka menanggulanginya, yaitu dengan cara menjalankan work in progress weekly, sehingga setiap individu dipaksa untuk menyuarakan ide-ide mereka ke hadapan semua karyawan agar para karyawan dapat terbiasa menyuarakan atau menyampaikan idenya. Lalu pembahasannya, PT Pedagang Unggul Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang kreatif industri. Komunikasi yang dijalankan pada perusahaan ini lebih dominan ke non-formal. Setiap departemen pada perusahaan ini memiliki head of department, sehingga struktur pada perusahaan ini jelas. Sarana komunikasi yang digunakan ada face-to-face, aplikasi chatting, dan Zoom. Lalu setiap karyawan baru yang diterima oleh perusahaan akan dijelaskan apa saja do's and don't yang diterapkan pada perusahaan sehingga pola komunikasi yang diterapkan perusahaan tidak menghasilkan dampak yang negatif. Cara meminimalisir kegagalan komunikasi pada PT Pedagang Unggul Indonesia yaitu dengan cara melakukan work in progress weekly, setiap karyawan melakukan report yang sudah dilakukan. Kesimpulannya, PD Pedagang Unggul Indonesia menjalankan pola komunikasi bisnis internal ke atas sehingga karyawan bisa dengan bebas menyampaikan ide-ide mereka. Interaksi antar karyawan pada PT Pedagang Unggul Indonesia sangat terjalin dengan baik karena komunikasi yang diterapkan dominan dengan casual atau non-formal sehingga para karyawan merasa nyaman. Lalu WOP Weekly yang dijalankan perusahaan dapat menyatukan kerjasama tim dengan baik. Berikut ini adalah dokumentasi dari hasil wawancara kemarin kita bersama salah satu karyawan dari PT Pedagang Unggul Indonesia. Ini adalah daftar pustaka yang kami pakai. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.